Perkenalkan, nama saya Erika Andini Putri, NIM 6705201095 dari kelas D3TT 4401. Saya akan memaparkan tentang pengenalan sistem komunikasi serat optik. Materi pembelajaran yang pertama, elemen dalam sistem komunikasi serat optik. Yang kedua, jenis kabel optik. Yang ketiga, jenis serat optik. Dan yang keempat adalah aplikasi dari teknologi serat optik. Yang pertama, komunikasi serat optik. Serat optik adalah transmisi yang terbuat dari kaca atau juga yang sangat halus dan jauh lebih kecil dari sehelai rambut, sehingga digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi serat optik adalah metode transmisi informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan mengirimkan pulsa ataupun sinyal cahaya melalui serat optik. Informasi yang dikirimkan dimodulasikan dengan cahaya sebagai sinyal pembawa ataupun karier. Karena keuntungan atas transmisi listrik, serat optik telah digantikan tembaga kawat komunikasi dalam jaringan inti. Di negara maju, serat optik digunakan oleh banyak perusahaan telekomunikasi untuk mengirimkan sinyal telepon, komunikasi internet, dan sinyal televisi kabel. Proses berkomunikasi menggunakan serat optik meliputi langkah-langkah dasar sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sinyal optik yang melibatkan penggunaan. Yang kedua, pemancaran biasanya dari sinyal listrik. Yang ketiga, menyampaikan sinyal sepanjang serat. Yang keempat, memastikan bahwa sinyal tidak menjadi terlalu terdistorsi ataupun lemah. Dan yang kelima, menerima sinyal optik. Dan yang terakhir adalah mengubahnya menjadi sinyal listrik. Jika kita gambarkan proses komunikasi serat optik dengan bagan, seperti inilah dia. Selanjutnya, sistem komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik dilalui dengan input data, setelah itu light source, setelah itu optical fiber, dan selanjutnya repeater, selanjutnya optical fiber, masuk ke detektor sehingga menghasilkan output. Selanjutnya, struktur dasar kabel serat optik. Serat optik terbuat dari bahan dielektrik yang berbentuk seperti kaca ataupun gelas. Di dalam serat inilah energi listrik diubah menjadi cahaya yang akan ditransmisikan sehingga dapat diterima di ujung unit penerima ataupun receiver melalui transducer. Seperti inilah gambar dari struktur dasar kabel serat optik, di mana kabel serat optik tersebut dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu core ataupun inti, baru cladding, dan yang terakhir adalah coating ataupun jacket. Yang pertama, core. Bagian yang paling utama dinamakan bagian inti ataupun core, di mana gelombang cahaya yang dikirimkan akan merambat dan mempunyai indeks bias lebih besar daripada lapisan kedua, dan terbuat dari kaca, sehingga tergantung dari jenis di mana diameternya berkisar 2-125. Selanjutnya, yang kedua adalah cladding. Berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Dengan adanya cladding, cahaya dapat merambat dalam core serat optik. Cladding terbuat dari bahan glass dengan indeks bias yang lebih kecil daripada core. Dan yang terakhir adalah coating ataupun jacket, di mana berfungsi sebagai pelindung mekanis pada serat optik dan identitas kode warna tersebut dari bahan plastik, dan juga berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Selanjutnya, sumber optik. Sumber optik berasal dari 2 sumber, yaitu LED dan laser semikonduktor, di mana LED ini yang pertama biayanya murah, dayanya menengah, hubungannya jarak pendek, lintasan laju rendah. Sedangkan laser biaya mahal, daya cukup jauh,
hubungan jarak jauh, lintasan laju bit yang tinggi. Selanjutnya, seperti inilah gambar LED, dan ini termasuk ke laser semikonduktor, uncluded laser. Selanjutnya, jenis serat optik. Jenis-jenis dari kabel serat optik dapat terbagi atas beberapa jenis. Adapun jenis-jenis dari kabel fiber optik tersebut, yang pertama adalah single mode fibers, di mana single mode fibers ini mempunyai inti yang lebih kecil ataupun berdiameter 0,00035 inci atau 9 mikro dan berfungsi mengirimkan sinyal laser inframerah, di mana panjang gelombangnya 1300 sampai 1550 nanometer. Yang kedua adalah multimode fibers, di mana multimode fibers ini mempunyai inti yang lebih besar daripada single mode fibers, berdiameter 0,0025 inci atau 62,5 mikro, dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah, di mana panjang gelombangnya adalah 850 sampai dengan 1300 nanometer. Selanjutnya, seperti inilah perbedaan dari struktur multimode fibers dan single mode fibers. Dapat kita lihat dengan jelas perbedaan dari cladding glass-nya ataupun dari strukturnya. Selanjutnya, aplikasi teknologi serat optik. Teknologi serat optik telah diaplikasikan pada berbagai bidang, baik di bidang telekomunikasi, kedokteran, industri, maupun masyarakat umum. Di bidang telekomunikasi, serat optik digunakan sebagai saluran terang, backbone, rad junction, kabel laut, dan loop pelanggan, juga sebagai saluran antar komputer ataupun LAN, dan sebagai saluran TV kabel. Serat optik juga dapat digunakan sebagai sensor untuk pengukuran tekanan ada atau tidak ada suatu objek dan temperatur. Dilihat dari bidang kedokteran, sistem serat optik tersebut digunakan untuk mendeteksi dan menyembuhkan penyakit kanker, juga telah digunakan pada alat endoskop dan boreskop yang berfungsi untuk memeriksa organ tubuh bagian dalam. Yang ketiga, di bidang industri, boreskop serat optik juga digunakan untuk memeriksa bagian-bagian yang tidak mungkin dapat dilihat dengan langsung. Dan pada masyarakat umum juga telah menggunakan sistem serat optik ini di berbagai keperluan seperti sistem alarm pencuri, pendeteksi kebakaran, peralatan video conferencing. Hingga kini, teknologi serat optik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk 20 tahun ke depan, kita akan melihat berbagai penggunaan teknologi serat optik dan perkembangan teknologi yang baru lainnya. Selanjutnya, sekian presentasi saya mengenai pengenalan sistem komunikasi serat optik. Terima kasih.